Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtaram, para alim, para ulama, para sepuh pesepuh, beliau yang kami hormati Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA, yang kami muliakan para jamaah salat Jumat di ruang salat utama Masjid Agung Jawa Tengah, yang kami banggakan para santri Ma'had Tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, serta kaum muslim pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul, dan para pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kajian pada siang hari ini yaitu kajian tafsir tematik. Adapun tema pada siang hari ini yaitu tentang hujan dalam Al-Quran. Untuk itu bagi para jamaah dan juga para santri yang nanti ingin bertanya, bisa langsung bertanya kepada beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA. Dan bagi para pendengar setia Radio Dais dan juga Radio Gaul, juga para pemirsa bisa bertanya melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000. Baik, untuk itu kita buka kajian tafsir tematik pada siang hari ini dengan bacaan umil kitab li ridhoillah wali syafaati Rasulillah ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian tafsir tematik pada siang hari ini bersama beliau Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah kajian tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah, baik yang ada di ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah, para santri tahfidz MAJT Basnas, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV, TVku dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur, rezeki yang banyak, barokah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu hujan di dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini lagi musim hujan. Beberapa tempat di Jawa Tengah khususnya itu sudah dilanda banjir. Di wilayahnya Gus Nur mana? Enggak ada ya. Di wilayahnya Gus Nur ini juga sudah banjir. Kita ingin tahu ya bagaimana Al-Quran berbicara tentang hujan. Ada beberapa kata, beberapa lafadz yang digunakan di dalam Al-Quran untuk menunjuk arti hujan. Yang pertama adalah al-matar. Ini adalah lafadz yang sangat populer di kalangan kita, bahwa hujan itu bahasa Arabnya adalah al-matar. Al-matar. Sebagaimana tersebut di dalam surah An-Nisa ayat 102, wala junaha alaikum in kana bikum adha min matarin aw kuntum marda aw an tad'u
salat al-khauf. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 84, wa amtarna alaihim matara, Al-Furqan dan sebagainya. Di samping lafal al-matar, ada juga lafal yang menunjuk arti hujan, yaitu al-ghais. Al-ghais bagaimana tersebut di dalam surah Luqman ayat 34 ya. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya Allah ada di sisinya yaitu ilmu atau pengetahuan tentang hari kiamat. Allah menurunkan al-ghaits. Allah menurunkan al-ghaits. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di rahim. Demikian juga di dalam surah Syura ya. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha, yang artinya adalah bahwa Allah lah yang menurunkan al-ghais, yaitu hujan. Ada juga yaitu lafal soib au kasayyibim minas sama, juga mempunyai arti hujan. Jadi kalau ditanya ya, ada orang masyarakat bertanya, "Nak, ayat-ayat yang berbicara tentang hujan, coba nak sebutkan," misalnya ya. Wah, banyak sekali Bu, banyak sekali. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits, ada. Wa amtarna 'alaihim matara, ada. Banyak sekali ya. Demikian juga au qasayyibim minas sama, fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu. Ada lagi wabil dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ada lagi at-tol. Tol itu artinya adalah hujan. Bukan tol jalan tol, bukan ya. Bukan jalan tol. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwah asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa illam yusibha wabilun fatal. Ada lagi as-sama, ada juga al-ma, ada juga al-wad', ada juga yaitu ar-raj', was-sama'i dhatir raj', wal ardi dhatis sad'. Ar-raj' di sini artinya adalah hujan. Kita bisa melihat bagaimana Al-Quran itu menjelaskan secara detail, secara rinci ya, tentang apa itu hujan. Ini cukup menarik ya. Menariknya gini, di dunia Arab sana, hujan itu tidak banyak. Beda dengan di Jawa, beda dengan di Indonesia, beda dengan di negeri-negeri tropis ya, yang banyak hujan. Tapi yang menarik adalah bahwa Al-Quran di dalam mendeskripsikan
apa itu hujan, bagaimana hujan, macam-macam hujan. Itu dengan deskripsi yang sangat banyak. Dari apa yang saya sampaikan tadi ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kosakata yang mempunyai arti hujan. Biasanya kan gini ya, biasanya ya. Semakin banyak suatu masyarakat itu mengungkapkan kosakata terhadap suatu kegiatan, suatu benda, suatu barang misalnya ya. Itu karena mereka itu mempunyai perhatian yang sangat besar. Satu contoh yaitu sing jenenge apa yang kita makan atau makanan pokok. Makanan pokok ya. Kalau dia itu masih terbungkus jenenge pari. Ya toh? Isi nempel iku. Tapi nek wis dipanen iku jenenge gabah. Nek wis dipanen jenenge gabah. Nek wis diselep jenenge beras. Nek wis diselep jenenge beras. Engko beras sing cilik-cilik iku jenenge menir. Dan seterusnya engko ana bekatul, ana apa brambut, ana dedak, ana wis macam-macam. Kok dimasak iki ana sing jenenge bubur, ana sing jenenge sego, ana sing jenenge macam-macam. Sementara orang Arab untuk semua perkara itu, ya, itu hanya menyebut satu kosakata yaitu arus. Mbuh cilik ya arus, mbuh mateng ya rus, mbuh mentah ya rus dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena dunia perpadian, dunia perberasan itu adalah sesuatu yang asing bagi orang Arab. Sebagaimana kita ya menyebut korma, itu mbok korma nabi disebut dengan korma, kemudian korma basah ya disebut dengan korma kering yang disebut dengan korma padha. Padahal nek wong Arab bedake ana sing jenenge balah, ana sing jenenge tamar, ana sing jenenge ini itu dan sebagainya. Kenapa demikian? Ya karena orang Arab itu hidupnya itu ada di sekitaran korma, atau korma itu adalah sesuatu yang melekat dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu mereka mengekspresikan atau mengungkapkan, mereka mengungkapkan tentang perkormaan itu dengan kosakata yang banyak. Nah, yang menarik adalah hujan. Jenenge hujan niku ya. Jenenge hujan niku aku ning Mesir paling setahun nih mbok ping pindho. Ya. Wong Arab hujan iki ya paling ya setahun mau ping pindho apa piye. Nah. Tapi kenapa Al-Qur'an bisa juga dikatakan kenapa orang-orang Arab itu mempunyai kosakata yang banyak, terkait dengan hujan. Kenapa demikian? Karena yang namanya hujan, sejarang apapun
hujan itu ada di suatu daerah. Akan tetapi hujan yang dalam pengertian di sini itu adalah air yang turun dari langit, itu adalah sesuatu yang memang mereka butuhkan. Mereka butuhkan. Dan segersang apapun di negeri Arab, mbok Arab Saudi, mbok Arab Yaman, mbok Arab Sudan, mbok Arab Mesir, ya, itu ya pasti ada yang namanya pertanian. Tetap ada sing jenenge pertanian. Nah sekarang kita bandingkan yang kene ya, di ning Jawa. Justru kita di sini itu, ya, ning Jawa itu, yang mengalami hujan kalau pas bulan Januari, Februari, Desember gede-gede nih sumber, Januari hujan sehari-hari. Januari hujan sehari-hari ya. Tapi kita itu di dalam menyebutnya itu ya paling mau hujan, mari ngono grimis, gitu. Apa meneh? Selain itu ono ora? Udan, grimis terus? Hah? Embun. Remun ya apa? Oh, remun terus apa mana? Badai ki angin. Apa mana? Ya ini jadi wong ya dewe-dewe ya. Dan memang ya sebetulnya kita itu harus mengakui bahwa orang Arab itu jauh lebih boros di dalam penggunaan kata ya. Kalau dikatakan orang Jawa itu lebih kaya kosakatanya dengan orang Arab, ya sebetulnya enggak ya. Lebih kaya orang Arab. Lebih kaya orang Arab. Duduk di Indonesia ya ono jongkok, ono deprok, ono apa, ya Arab juga ada, sama. Arab juga sama. Tapi ini cukup menarik ya. Cukup menarik kenapa ya? Karena orang Jawa pun yang mengalami hujan yang sedemikian intens dengan frekuensi yang sangat tinggi ya. Itu ternyata kosakata yang digunakan oleh orang Jawa khususnya itu tidak begitu banyak. Tapi orang Arab itu banyak menggunakan kosakata untuk arti hujan. Nah, sekarang kita melihat perbedaan antara al-matar, al-ghais, as-sayyib dan seterusnya. Kalau al-matar itu sifatnya adalah umum. Baik hujan itu adalah hujan rahmat maupun hujan itu adalah hujan bencana. Itu adalah al-matar. Pokoknya secara umum air yang turun dari langit itu disebut dengan al-matar. Kalau orang Mesir lebih suka menyebut sebagai natrah, bukan matar. Sementara kalau al-ghais itu lebih cenderung sebagai hujan rahmat. Sebagai hujan rahmat. Makanya di dalam surah Luqman ya, ayat 34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais.
Sesungguhnya Allah ada di sisinya yaitu ilmu atau pengetahuan tentang hari kiamat. Allah menurunkan al-ghaits. Di sini menggunakan kata yunazzil. Yunazzil, kalau ulama lughah itu menjelaskan kalau pakai sighah fa'ala yufa'ilu, nazzala yunazzilu, itu turunnya itu secara berangsur-angsur, secara beruntun, tidak grojok-grojok ya. Jadi Al-Quran atau kitab suci kalau turunnya sekaligus itu pakai anzala, tapi kalau turunnya itu berangsur-angsur pakai nazzala yunazzilu. Al-Ghais wa yunazzilul ghaitha. Nah, surat Luqman ayat 34. Ini biasa diartikan bahwa ada 5 perkara di mana hanya Allah yang mengetahui. Yang pertama itu adalah turunnya hujan. Yang pertama adalah hari kiamat. Yang kedua turunnya hujan. Yang ketiga itu adalah apa yang ada di rahim. Kemudian yang keempat apa yang terjadi besok. Kemudian yang kelima itu adalah kapan atau di mana kita meninggal. Tapi kemudian konon dibantah oleh teknologi bahwa kapan hujan turun, berapa frekuensinya itu sudah bisa diprediksi oleh BMKG. Meskipun kita tidak tahu apakah sudah ada penelitian atau belum bahwa BMKG itu selalu tepat atau tidak. Tapi saya pernah menguji keakuratan BMKG. Waktu saya di rumah yaitu pas Idul Adha. Idul Adha menurut BMKG itu akan ada gerimis. Daerah itu di search kecamatan Ngadiluwih engko akan gerimis misalnya, akan hujan. Ternyata apa? Ya enggak. Ternyata ya enggak. Padang terang benderang. Ya artinya apa? Ya artinya ya memang prediksi atau perakiraan dari BMKG itu ya tidak mesti akurat, tidak mesti benar. Tidak mesti akurat, tidak mesti benar. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ditegaskan itu di dalam surah Luqman ayat 34. Bahwa hujan di sini itu adalah hujan al-ghais. Hujan rahmat. Kalau hujan itu adalah hujan rahmat, maka tentu saja itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah domain dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ya BMKG seakurat apapun, bahkan dari ilmuwan Amerika misalnya, itu tidak bisa memprediksi apakah hujan ini adalah hujan al-ghais, ataukah hujan biasa, ataukah hujan bencana. Tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu kalau dikatakan bahwa di dalam surah Luqman ayat 34 itu merupakan 5 perkara yang merupakan rahasia dari Allah Subhanahu wa taala, ya benar. Sak banter-bantere kemampuane menungso dengan ilmu meteorologi dan geofisika, dia hanya bisa memprediksi bahwa hujan yang turun itu nanti akan sekian juta kubik.
Akan tetapi apakah hujan itu adalah masuk dalam kategori al-ghais, ataukah hujan itu masuk dalam kategori as-sayyib, ataukah hujan tersebut itu adalah masuk dalam kategori al-wabil misalnya ya, pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Dengan kata lain, jadi perspektif atau pandangan Al-Quran terhadap hujan itu tidak semata-mata air yang turun dari langit. Tidak semata-mata dia itu adalah angin yang turun dari langit, dia turun jam berapa, dengan volume air berapa, dengan frekuensi berapa, tidak. Al-Quran memandang hujan itu lebih dari itu. Al-Quran memandang hujan itu lebih dari itu. Dan semuanya itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa terjadi banjir di Sayung misalnya, waktu banjir di Kaligawe misalnya. Kenapa misalnya? Itu ada rahasia yang memang sengaja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi turunnya hujan. Jadi kalau BMKG itu hanya bisa mengatakan bahwa nanti turunnya adalah sekian juta kubik. Wis hebat itu, wis hebat. Akan tetapi Al-Quran itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Bahwa hujan yang turun itu adalah hujan rahmat, ataukah hujan musibah, ataukah hujan petaka. Oleh karena itu ya, kalau kita ada hujan itu kan, kalau kita ada hujan itu kan disuruh berdoa. Apa ya doanya Kausar? Allahumma shayban nafi'ah wa ghaitha rahmatin. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan rahmat. Jadi yang dibutuhkan oleh kita itu bukan seberapa besar hujan turun dari langit, tapi bagaimana hujan turun dari langit itu bisa memberi rahmat, bisa memberi manfaat kepada kita. Itu persis dengan rizki yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kepada kita. Persis dengan ilmu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan kepada kita. Itu podo. Maksudnya bagaimana? Kalau kita sekarang iki yo model kaya makin, ya Allah berilah aku uang 10 miliar, cucu diwai brek. Iku bencana atau rahmat? Ya bencana mestine. Nek wis aku ketok uripku wis kepena, wis ora perlu neruske ngapalke Quran. Wis golek bojo wae, golek kurang golek meneh, wis cukup. Begitu juga dengan ilmu. Kita dengan yang mempunyai karakter, mempunyai watak sing apa iku jenenge durung stabil, durung duwe tawadhu, isih duwe sifat sombong. Njaluk ngilmu, akhirnya diwehi ngilmu kemudian pinter. Akibatnya piye? Sombong.
Seperti pernah saya ceritakan ya, Korun. Korun itu adalah orang yang paling alim terhadap Taurat setelah Nabi Musa. Jadi Korun ini wongnya pancene pinter agama, pinter ilmu bisnis, pinter ilmu perdagangan, pinter golek duit. Mung dekne ora pinter ilmu geologi. Ilmu pergempaan dia itu enggak tahu. Wis ngono iku, wong wis ngono iku. Andai kan dia itu tahu ilmu gempa ya, yang dikuasai oleh Jepang, maka dia akan bikin gudang-gudangnya ini ono pere ya, jadi ono gempa, no? Wis goyang. Jadi wong iki mesti ana kelemahane ngono ya, mesti ana kelemahan. Nah, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Korun itu ternyata apa? Ternyata membawa petaka. Nah, demikian juga hujan, pokoknya hujan. Hujan. Pengetahuan dan ilmu kita, teknologi kita itu hanya bisa memprediksi kapan hujan turun, ya, kapan hujan turun, kemudian berapa volume air, itu wis pol, wis pol. Tapi keilmuan kita itu tidak bisa ya sampai mengetahui iki hujan iki rahmat ataukah bencana atau tidak, itu enggak mengetahui. Ya kecuali para nabi ya, kecuali para nabi, para aulia, para solihin ya. Itu dia tahu. Mereka itu tahu, wah hujan iki waduh, ini adalah hujan teguran. Hujan ini adalah hujan yang patut disyukuri. Hujan ini dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada juga wong sing pengetahuannya itu kurang detail gitu ya. Akhirnya apa? Hujan itu adalah tombol segala penyakit. Jadi kapan ono udan kemudian diwadahi, ya, diwadahi neng gentong, neng ember, mari ngono kemudian diwacake, wis wacake apa lah, sholawat ping 100.000, ayat kursi ping 100.000, disebul-sebul terus diombe waras. Ya ini adalah living Quran, maksudnya adalah cara orang di dalam menyikapi turunnya hujan, macam-macam. Cara orang menyikapi turunnya hujan. Wong zaman biyen niku ya, setelah kemarau, kemudian muncul atau turun hujan pertama kali. Turun hujan pertama kali itu adalah air, apa itu jenenge? Air khasiat. Air khasiat itu ana sing nyimpen, ana sing dike adus, ana sing ke apa dan sebagainya. Nah, Al-Qur'an pun ya, Al-Qur'an pun demikian ya. Al-Qur'an pun demikian, yaitu di dalam melihat hujan atau mendeskripsikan hujan itu tidak dengan satu tema, tapi Al-Quran mendeskripsikan atau menerangkan tentang hujan itu dengan berbagai macam konteks. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan lafaz yang bermakna hujan di dalam Al-Quran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo Kausar dibaca, Sar.
Ayo, aku kau soyibin niku lho. Waca ki aja ndelok no, waca ndelok ya. Ya. Jane syutinge diarahke rono percaya. Wis. Ayo di mlebu TV lho. Ini kapan-kapan anu iki. Santri diwehi mic ya. Dadi disyuting karo ana swarane ya. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang kafir. Di sini membicarakan yaitu hujan yang turun dari langit. Akan tetapi hujan yang turun dari langit dalam Al-Baqarah ayat 19 ini adalah dalam konteks yaitu hujan yang disertai dengan petir, hujan yang disertai dengan guntur, hujan yang disertai dengan gelapnya langit, gelapnya alam pada saat itu. Kita lihat diksi atau lafaz yang dipilih oleh Al-Quran yaitu menggunakan kata soyib, tidak menggunakan kata voice, tidak menggunakan kata mator. Kenapa demikian? Karena kata soyib meskipun mempunyai arti hujan sebagaimana ghois, mator, ar-raja', wabil dan sebagainya. Tapi soyib itu seringkali digunakan untuk hujan yang lebat, hujan yang mengerikan, soyib. Kecuali ya, kalau misalnya pengen hujan yang lebat tapi menjadi rahmah, bisa ditambah soyibah rahmatin, ya, yaitu hujan lebat yang membawa rahmat. Nah, cuman menariknya di sini adalah, ya, menariknya di sini adalah bahwa kita mengetahui bahwa suatu hujan itu adalah hujan yang merupakan ancaman, hujan yang merupakan hardikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir. Itu sejatinya adalah setelah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut saya ya, yang namanya hujan itu memang tetap misterius. Hujan itu misterius. Jadi di dalam surah apa tadi? Luqman ya, surah Luqman tadi ya. Surah Luqman ayat 34. Itu masih sangat kontekstual. Kita itu ya nyaris tidak mengetahui bahwa hujan yang turun kemarin itu, hujan yang turun kemarin itu sebetulnya itu hujan rahmat, ataukah hujan teguran, ataukah hujan bencana. Atau secara spesifik, kemarin itu adalah al-mator, ataukah al-ghois, ataukah as-soyib, ataukah apa. Jadi kira-kira ya, kalau kalian itu mempelajari
kemudian menekuni, menganalisis, menyimak tentang perhujanan, ya, maka kalian itu menjadi alim, menjadi ulama sekaligus waliullah. Sekaligus waliullah. Karena apa? Karena ketika kita itu tahu, oh ini Allah sedang murka kepada penduduk sini misalnya. Oh hujan ini adalah Allah sedang bergembira memberi rahmat kepada penduduk sini, ya. Itu tingkatannya tingkatan muraqabah, ya. Tingkatannya muraqabah sudah tingkatannya ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di samping hujan itu, itu menurut Al-Quran itu adalah masih merupakan sesuatu yang misterius. Misterius, benar-benar misterius. Seperti saya katakan tadi, hujan dalam perspektif Al-Quran tidak hanya sekedar kapan turun hujan, berapa volume air yang turun, tidak. Tapi hujan dalam perspektif Al-Quran itu adalah apakah dia ghaith, ataukah dia itu adalah soyib, ataukah dia itu mator. Nah, sing paling aman niku ya, sing paling aman ya, kita itu harus ada dalam khauf dan roja. Tidak perlu kemudian pede, wah untuk hujan, kemudian senang. Atau demikian juga tidak perlu kemudian merasa takut, khauf, fati, begitu ada hujan misalnya. Secara spesifik kita lihat diri kita. Kita lihat diri kita. Sebabnya wong itu ya, wong itu kalau sudah tingkatan ahlil hikmah itu ya, kelangan pulpen, ya, kelangan pulpen mbak. Iku wis apa iku nih geragapi awake ya, geragapi awake. Apa ya dosaku mau ya? Kok sampai pulpenku hilang? Ya, melaku cucu kesandung. Aku lagi di dosa apa ya? Apa aku iki, apa ngajiku mau iki ora ikhlas, mergo wedi dipotong apa iku jenenge? Living costku apa piye? Wis tingkatan ahli hikmah ngono iku. Demikian juga dengan hujan, ya Allah. Lah aku ki arep ning anu kok ana hujan iki, ya Allah dosaku apa ya Allah. Misalnya ya. Jadi tidak cuma sekedar sedia payung sebelum hujan. Nah, itu wong awam itu ya. Itu orang awam. Al-Quran tidak menghendaki semacam itu. Al-Quran itu masih tetap teosentris. Semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pemikirannya ngomong kan antroposentris ya. Bagaimana mengalahkan alam. Ono hujan gampang. Nggo payung. Arep nanti gampang nggo mobil. Itu semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita itu berpikirnya itu semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ana udan, aku mikir ya Allah, aku nembe nglakoni dosa apa ya, arep berangkat kok udan. Ngono iku. Ojo terus arep berangkat udan, di payung selesai. Enggak, jangan, belum selesai, urusanmu belum selesai. Urusanmu berjalan dari satu tempat ke tempat lain selesai dengan adanya payung. Tapi urusanmu dengan dirimu sendiri, urusanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala belum selesai. Karena apa? Karena kamu itu sedang ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui sing jenenge udan.
Baik, demikianlah pembahasan kita tentang hujan. Insya Allah kita lanjutkan Jumat depan. Ada pertanyaan? Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada beliau, kepada Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Saifuddin LCMA atas kajian pada siang hari ini. Berikut ada pertanyaan Pak Yai dari pendengar. Masih dalam pembahasan hujan, jadi ada hujan Gois, ada Sayyib dan Mator. Ini ada pertanyaan dari Bapak Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Yai. Seringkali dari kita umat muslim itu mengkaitkan antara peristiwa turunnya hujan dengan orang meninggal. Itu dalam Al-Quran dan dari penjelasan tafsirnya itu seperti apa Pak Yai? Apakah ada hubungannya atau hanya itu berpapasan aja atau sekilas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ya semacam manulah, semacam pemahaman di masyarakat kita ya. Turunnya hujan itu dengan orang yang meninggal, dalam artian langit pun turut berduka. Langit pun turut berduka, dia menangis gitu ya. Ya bisa jadi semacam itu ya, bisa jadi semacam itu. Akan tetapi pernah suatu ketika putra Nabi Muhammad SAW, putra Gusti Kanjeng Nabi, yaitu Sayyid Ibrahim ya, meninggal. Pada saat itu terjadi gerhana. Terjadi gerhana. Orang-orang kemudian bilang, wah ini gerhana itu gara-gara alam ikut bersedih karena kematian dari putranya Nabi Muhammad. Apa jawaban beliau? Tidak seperti Adam, wah itu kena musibah kemudian udan. Iyalah ngaku Nabi ya. Sing berbela sungkawa ya ora menungso tok. Sing berbela sungkawa iki ya wis apa iku jenenge jin, alam, matahari semua enggak. Ternyata apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi adalah bahwa langit atau matahari gerhana, bulan gerhana itu tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang. Itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu sebetulnya itu adalah dalam rangka supaya kita semua itu senantiasa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tidak berarti bahwa pemahaman semacam itu salah, tidak ya. Tidak. Tapi yang penting adalah jangan berhenti di situ. Jangan berhenti di situ. Boleh orang mengatakan ya, ketika ada kiai meninggal, kemudian hujan turun, langit turut berduka. Tapi jangan titik, harus koma. Langit turut berduka, dan langit berduka atas izin dari Allah Subhanahu. Nah, karepe kayak gitu. Karena apa? Langit tidak punya kuasa, matahari tidak punya kehendak, kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis ya, sebagaimana hadis la adwa wala tiarota wala safaro. La adwa, tidak ada penyakit menular. Wala tiarota, tidak ada gugon Tuhan, jadi burung. Wala safaro, tidak ada bencana di bulan Safar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, lah ini kalau ada onta, dia tadinya sehat,
Ketika kumpul dengan onta yang sakit, onta yang sehat tadi kemudian menjadi sakit. Nah, ini bagaimana? Apakah itu bukan bentuk dari penularan? Kemudian dijawab oleh Rasulullah. Nah, onta yang tadinya sakit yang pertama itu siapa yang ngasih sakit? Artinya apa? Ya boleh-boleh saja kita mengatakan adanya penularan penyakit, boleh. Akan tetapi jangan titik, harus tetap koma bahwa entah menular atau tidak menular, itu semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga apa itu namanya? Dan itu juga artinya adalah sugesti dari Rasulullah supaya kita itu berpikir secara objektif. Secara objektif dan ilmiah. Sebab ini. Ono Kiai Haji Rahman, wis santrine puluhan ribu misalnya, meninggal. Senang dan meninggal. Akhirnya terus hujan turun. Terus, wah. Hujan turun terus. Ya toh? Orang bilang langit turut berduka. Lo gak mari ngono. Masanya seminggu apa sebulan meneh. Kiai Haji Ibrahim. Wah, santrinya itu kali imbang lah. Juga kiai besar. Sekolah Jeporo. Meninggal. Orang udan nih. Orang udan terang banget. Nah, ayo, piye? Kan ngono iku to. Dengan kata lain Rasulullah SAW iku pengen melehkene awake dhewe. Kowe ngomong kaya ngono iku teruji apa ora? Kowe ngomong kaya ngono iku teruji atau tidak? Kamu mengatakan bahwa meninggalnya kiai besar kemudian diiringi hujan itu karena langit berduka, itu teruji atau enggak? Jadi nek cara dunia penelitian sampelmu iku piro? Nek sampelmu siji loro ya ora berlaku. Ya ora? Kecuali nek sampelmu iku wis banyak wong 100, setiap kiai yang meninggal pasti hujan turun. Nah, oke. Kamu boleh berkeyakinan semacam itu. Nyatane piye? Ora kan? Demikian juga Said Ibrahim ketika meninggal terjadi gerhana. Pertanyaannya, ketika Said Qasim meninggal, apakah gerhana? Betul kan? Nah, ya. Jadi memang Gusti Kanjeng Nabi wong cerdas, ilmiah, objektif, ya. Dan tauhidnya itu sangat tinggi. Ngoten nggih? Rahman bertanya? Nggih, sampun demikianlah pengajian kita, semoga bermanfaat. Kita akhirnya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kajian tafsir tematik pada siang hari telah selesai. Semoga dari kajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semua diberikan berkah dan juga manfaatnya. Baik, tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa akhirul kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.